Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hidup baru. Hari Minggu terakhir di bulan April tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersatu teduh. Satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kembali lagi sama Kak Jelin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik, kita akan membuka pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Ya, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah terbuka, kita biarkan Alkitab kita dulu terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih boleh bernyanyi, berdoa bersama, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, Tuhan berkati setiap pendengaran kami, agar kami dapat boleh memahami setiap apa yang kami baca dan kami dengarkan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Kita akan membaca secara bersama-sama ya adik-adik. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja orang-orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda,
dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir, ke tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu kepada kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khayalak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang-orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Ya, adik-adik, bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Kakak harap luar biasa ya. Udah pada selesai ujian belum? Atau masih ada yang masih ujian ya? Ya, hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Siapa aja tadi adik-adik? Kalau adik-adik baca, kita ada beberapa tokoh ya di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Itu ada Elisa, ada Raja, ada 4 orang yang sakit kusta, ada abdinya Allah, lalu ada orang Aram. Banyak ya adik-adik ya. Banyak sekali orang-orang yang terikut dalam cerita kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kakak mau cerita dulu nih pada pagi hari ini. Jadi kalau misalnya adik-adik baca nih di ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Mungkin ada ceritanya lagi sebelumnya adik-adik. Kakak mau ceritain dulu nih, sebelum si Elisa bisa berkata seperti ini, ada apa sebenarnya yang terjadi dengan orang Israel ini adik-adik. Jadi pada waktu itu Israel ini sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar adik-adik. Mereka sedang dalam keadaan kelaparan yang sangat hebat. Kenapa bisa kelaparan? Karena mereka sedang dikepung oleh musuhnya, yaitu orang Aram. Mereka dikepung oleh musuhnya sekeliling. Jadi dalam waktu itu Israel itu ada dalam satu kota. Satu kota itu ada satu dinding gede adik-adik, mereka di dalamnya. Nah di luarnya itu ada orang tentara-tentara Aram.
Mereka tuh sebenarnya udah siap buat ngepung kota itu, tapi mereka belum mau gitu, masih menunggu aja, mereka nunggu. Jadi karena kesusahan itu, setiap barang makanan apapun yang mau masuk ke kota Israel itu susah banget untuk masuk adik-adik. Karena pasti dihadang sama tentara Aram yang ada di depan, yang ada dikelilingin mereka. Nah, jadi pada saat kelaparan itu terjadi, Elisa tuh ada di dalam itu adik-adik. Tapi Elisa selalu menubuatkan hal-hal baik. Tapi tetap saja dengan keras hati orang Israel dan si raja, mereka selalu kayak, masa iya sih. Jadi pada suatu hari ada kejadian, saking kelaparannya semua daerah di sana, semua orang Israel di sana, ada 2 keluarga, 2 ibu ya adik-adik, mereka punya anak nih. 2 ibu ini punya anak. Ngobrol nih 2 ibu ini bilang gini, karena kelaparan ini sangat hebat, kita nggak mungkin nggak makan, kata ibu ini kan, yang ibu yang A ya, kakak bilang A dan B. Terus ibu A bilang, kalau gitu gini aja, kita masak anak kita. Wah, serem banget ya adik-adik, udah kayak kanibalisme nih. Masak anaknya nih. Dibilang, hari ini kita masak anakmu, anak si B. Besok kita akan masak anakku. Jadi kita akan tetap hidup dan tetap makan. Sudah, akhirnya hari ini terjadi, dimasaklah si anak ini. Kalau adik-adik baca itu ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Itu pas dibaca di atas bacaan kita adik-adik. Lalu sudah dimasak si anak si B ini, keesokan harinya si anak si B yang harus dimasak dong buat dimakan. Si anak si A ya. Tapi ibu si A ini nggak mau ngasih anaknya. Dia sembunyiin anaknya, dia bilang anaknya hilang. Lalu datanglah 2 ibu ini kepada raja. Nah, terus raja ini mulai sedih hati, ya ampun, ternyata rakyatku sampai sesusah ini, sampai harus kita bahasanya kanibalisme, sampai membunuh untuk makan saja. Akhirnya raja bilang, ini semua salah Elisa. Mana Tuhannya Elisa? Kata dia gitu. Nah, akhirnya kalau adik-adik baca tuh di ayat 32 yang 2 Raja-Raja 6, itu disitu raja nyuruh semua pengawal cari Elisa. Padahal Elisa tuh lagi tenang-tenang aja adik-adik, dia lagi ngobrol, lagi baca firman Tuhan, dia sedang ngobrol sama tua-tua Israel gitu adik-adik. Tapi Elisa sudah tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya Elisa bilang, nah itu di ayat 7, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Di pintu gerbang Samaria itu di pintu gerbang mereka ya adik-adik, yang sedang dijaga sama tentara Aram, musuh mereka tadi. Nah, ketika hal itu terjadi, ada pengabdi Allah yang bilang, kalaupun iya, mana mungkin dalam keadaan kelaparan gini. Nah, jadi di sana saking kekelaparan dan kesusahannya, sesukat jelai dan tepung itu susah banget. Sesukat itu hanya beberapa liter adik. Nah, kakak baca berdasar kalau ada dicari di Google ya, atau cari di mana sumbernya, literaturnya, itu hanya 11 gram, hanya beberapa ons adik-adik. Itu dikit banget, untuk satu keluarga itu nggak cukup makan segitu adik-adik. Apalagi keadaan di sana, jelai itu sebenarnya jelai itu di bawahnya gandum, dan itu buruk banget adik-adik. Sesusah itu di sana, sampai itu pun susah untuk dibeli dan nggak ada memang. Jadi ketika si Elisa bilang besok akan ada makanan, yaitu sesukat jelai dan si tepung tadi ini, pengabdi Allah ini dengar bilang nggak mungkin ada. Keadaan lagi susah banget nih. Itu adik-adik akan baca di ayat 2. Tetapi perwira yang menjawab ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ia meragukan Elisa. Sampai di situ dulu adik-adik. Kalau kita baca di ayat 4 adik-adik, kita masuk ke cerita ada 4 orang yang kena kusta. Kalau kusta kita udah sering banget bahas adik-adik, penyakit yang kalau buat orang Israel itu najis karena dia kena di seluruh badan. Dan orang yang kena kusta dulu diyakini adalah orang yang berdosa. Dia kena kusta karena dosanya. Dan dia karena sudah berdosa dia harus dikucilkan. Karena itu akan, kalau kita pegang orang yang kena sakit kusta itu sebenarnya kena dari lelehan-lelehannya itu, kita akan kena tular adik-adik, akan kena. Tapi sebenarnya tidak seperti itu kalau dalam medis sekarang. Orang yang kena sakit kusta, walaupun kita berhadapan-hadapan, kita ini itu nggak kena adik-adik. Dulu ya adik-adik, itu sangat melambangkan dosa. Ada 4 orang yang kena sakit kusta, mereka dikucilkan, mereka dikeluarkan dari kota. Mereka karena udah namanya sakit kusta ya adik-adik, itu pasti harus disisihkan banget. Mereka diletak di ujung jalan di kota itu, di pintu gerbang kota itu di paling ujung. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik baca
4 orang itu berkata, salah satunya ada yang ngomong gini, kita duduk di sini, kita akan tetap mati. Kita masuk ke dalam, kita juga akan tetap mati. Kita ikut kelaparan. Tapi kalau kita pergi ke perkemahan tentara Aram, bisa jadi kita hidup. Kalau mereka nggak lihat kita bisa ambil makanan dari situ. Tapi kalau memang mereka kelihat kita dan kita akan dibunuh, ya sudah, kita memang mati. Ujungnya kita akan mati. Kata mereka seperti itu. Lalu mereka berempat akhirnya ambil keputusan, oke, kita berangkat pada waktu senja. Kalau adik-adik baca lagi, mereka pada ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka. Lihat adik-adik, 4 orang yang sakit kusta lagi sakit ya adik-adik, ambil keputusan bahwa sebenarnya 50-50 nih kemungkinan mereka hidup, tapi mereka punya pengharapan. Lalu mereka masuk ke dalam tentara Aram. Ketika mereka masuk sana dalam waktu senja. Kenapa senja? Karena agak remang-remang adik-adik, gak kelihatan. Senja itu kayak sore, maghrib ya, kalau kita ngomongnya di sini maghrib, agak-agak jam 6 mau masuk jam 7. Mereka masuk ke sana jam-jam segitu. Nah, pas mereka sampai di sana, mereka lihat kok kosong ya. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa bisa kosong? Gitu. Nah, ternyata Tuhan telah, perhatikan adik-adik, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Jadi orang tentara Aram, raja-raja Aram ini berpikir, wah ini Israel kayak udah buat sekutu nih dengan tetangga-tetangga sebelahnya nih, buat melawan kita supaya mereka menang. Akhirnya mereka pergi adik-adik, mereka tinggalkan semua perkemahan mereka. Semua yang udah mereka jarah, semua hal pendapatan mereka, kuda, keledai, dan lain-lain itu tinggal di situ. Makanan mereka begitu banyak tuh tinggal. Akhirnya itu apa? Kabar gembira untuk 4 orang tadi, si penyakit kusta ini ya. Mereka ambil, mereka makan, berpesta pora. Nah, tapi lagi-lagi mereka mempunyai kasih. Adik-adik kalau baca lagi, mereka di ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Mereka ingat saudara mereka di dalam kota Samaria itu, orang-orang Israel sedang kelaparan, sedang kesusahan. Maka mereka pergi lagi balik ke dalam kota. Mereka kasih tahu nih di depan pintu gerbang, kan mereka nggak boleh masuk ya. Di kota, di perkemahan Aram udah nggak ada orang. Mereka udah boleh ngambil nih. Nah, disampaikan kepada raja, lagi-lagi raja nggak percaya adik-adik. Dia suruh orang, raja ini masih mikir, wah ini pasti tentara Aram sedang menyesuaikan sesuatu nih, sedang sembunyi mau ngepung kita gitu. Tapi tetap dengan, mungkin si Raja Aram tidak percaya, dengan Raja Israel tidak percaya, dia antar ada 5 kuda ya adik-adiknya dengan beberapa orang untuk melihat. Dan ternyata benar bahwa di situ kosong, gak ada siapa-siapa lagi, karena Tuhan sudah bekerja. Tuhan membuat mereka ketakutan, tentara Aram dan seluruh orang-orang Aram yang mau ngepung ini mendengar sesuatu yang menurut mereka akan meninggal nih di sini kalau mereka tetap di sini. Pada akhirnya adalah di ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Real, besoknya terjadi apa yang dibilang Elisa adik-adik. Apa cerita yang mau kita dapat dari cerita Elisa dengan 4 orang kusta ini? Elisa telah menubuatkan tapi banyak yang gak percaya, yaitu si pegawai Abdi Allah. Adik-adik, ini cerita seru banget kalau adik-adik selesaikan ya. Bagaimana dengan ending Abdi Allah tadi? Kan kalau adik-adik baca, Elisa ada bilang, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Adik-adik akan mau spoiler, adik-adik harus baca sampai akhir, karena sebenarnya kita lagi tidak bahas ke sana. Si pegawai itu akhirnya meninggal. Nah, adik-adik coba baca, selesaikan, cari tahu gimana, kok bisa ya akhirnya dia meninggal, padahal dia pegawainya istana gitu, kenapa bisa meninggal? Padahal di situ dalam keadaannya udah banyak makanan ya, kenapa bisa? Adik-adik harus selesaikan pembacaan 2 Raja-Raja 7 ini. Adik-adik, yang hari ini tema besar kita adalah berani mengambil keputusan. Adik-adik, tadi ada 4 orang kusta, itu yang akan jadi tagline-nya kita. 4 orang kusta ini berani mengambil keputusan. Sebenarnya pengharapan mereka hanya 50-50, antara 50 hidup, 50 mati. Kayak yang dibilang mereka, kalau kita masuk ke dalam kota Samaria, ke orang Israel, kita mati kelaparan. Kita di sini juga mati karena kita sakit. Kita masuk ke dalam tentara Aram,
Ada dua kemungkinan ya, kita tetap hidup. Kalau mereka nggak ngelihat, kita bisa ngambil makanan mereka. Tapi kalau mereka ngelihat kita meninggal, ya sudah. Tapi ingat, mereka bisa berani mengambil keputusan dalam keadaan yang menurut kakak, aduh kita sakit aja kadang susah ya adik-adik mengambil keputusan. Ada satu hal yang harus kita pelajari dari 4 orang yang sakit kusta. Mereka mempunyai pengharapan. Pengharapannya apa tadi yang kakak jelasin? Mereka berpengharapan bahwa mereka masuk ke dalam, Tuhan akan bantu mereka. Lalu yang kedua, apa yang mereka memiliki? Kesatuan hati. Nih adik-adik yang punya sahabat, yang punya teman, coba kalian biasanya punya kesatuan hati nggak sih? Berteman karena apa? Satu tujuan kan biasanya. Nah sama kayak 4 orang kusta ini, mereka memiliki kesatuan hati. Bayangin kalau dari 4 orang tadi ada satu yang nggak cocok, mungkin nggak jadi berangkat ya. Kalau ada satu ngomong nggak mau, nanti daripada ini nih, nggak mau, nggak berani. Tapi mereka kesatuan hati, percaya, mereka saling mengandalkan. Mereka berangkat waktu senja. Mereka punya strategi, nggak sembarangan perginya. Mereka ngobrol berempat. Mereka punya kesatuan hati. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh 4 orang ini? Kasih. Bayangin mereka sebenarnya kalau udah punya makanan, udah punya segalanya, mereka bisa aja lari kemana ya adik-adik ya. Mereka bisa aja makan dengan itu, ya udah kita hidup gini aja, ngapain bikin orang di dalam udah ngucilin kita, mereka buang kita, mereka nggak perhatikan kita. Enggak, mereka balik lagi, mereka punya kasih, mereka ingat apa yang Tuhan berikan untuk mereka harus mereka sebarkan, mereka bagikan. Walaupun mereka dalam keadaan sakit dan mereka dalam keadaan susah, tapi mereka nggak mau egois untuk diri sendiri. Adik-adik, apa yang harus kita pelajari dari 4 orang sakit kusta tadi itu? Ada yang pertama, memiliki pengharapan. Yang kedua, mempunyai kesatuan hati. Yang ketiga adalah memiliki kasih. Sekarang mau kakak bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah kita sekarang apa adik-adik? Covid. Nggak beda jauh sama orang sakit kusta. Orang sakit Covid, lihat, kalau ini di Batam dibawa ke Galang, dirumahkan, diisolasi ya adik-adik, yang nggak bisa ketemu siapapun, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu siapapun. Oke, penyakitnya memang tidak separah penyakit kusta yang kelihatan, bahkan nggak kelihatan sebenarnya adik-adik ya. Tapi sama mentalnya yang kena adik-adik. Kita dikucilkan, kita didiemin, kita nggak boleh ketemu siapapun. Sama kayak penyakit kusta. Sama kayak adik-adik sekarang, supaya kita nggak kena, kita di rumah aja. Hampir 1 tahun lebih adik-adik kita di rumah aja. Kita paham banget bagaimana rasanya kita di rumah aja. Apa yang bisa kita perbuat? Banyak adik-adik, banyak kita bisa perbuat. Sekarang sosial media udah gampang banget kita akses. Adik-adik harus bisa menebar kebaikan, nge-share hal-hal baik, bukan nge-share hal-hal yang tidak baik. Dan berani mengambil keputusan. Keputusan apa itu Kak Jelin? Banyak keputusan yang bisa adik-adik ambil. Ingat, keputusan yang bagaimana? Yang tidak terburu-buru, yang tidak gegabah. Ingat, 4 orang ini aja yang sakit punya strategi berangkatnya pas senja supaya nggak kelihatan. Mereka masih punya strategi, apalagi kita adik-adik yang masih muda nih, pasti banyak banget strateginya. Apalagi yang udah di kelas DUI ya. Di kelas DUI ini kan pada mau masuk kuliah nih, mau tes SBMPTN, mau tes untuk perguruan tinggi atau tes yang lain-lain. Ingat, harus punya strategi bagaimana cara belajarnya sekarang. Mungkin yang secara daring kurang dapat Kak Jelin belajarnya. Nah, ditingkatkan lagi, banyak banget yang bisa kita pelajari dari YouTube, dari Google, atau video call dengan teman-teman, video call dengan guru-guru, gak masalah. Gunakan kesempatan dan waktu yang ada. Lalu, dalam keadaan seperti ini, apalagi yang mau kita pelajari adik-adik, yaitu kita harus berbagi kasih. Ketika adik-adik ada lihat orang yang mungkin terpapar COVID, dan sekarang tuh banyak ya adik-adik buka dana ya, kita galang dana untuk saudara kita yang kena COVID ini, kita galang dana, kita berbagi sedikit apapun yang adik-adik miliki. Ketika adik-adik berani berbagi, Tuhan akan berganti berkali-kali lipat, percaya itu. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan apapun. Misalnya Kak, saya cuma punya uang 100.000, atau Kak, saya cuma punya uang 50.000, nggak masalah, adik-adik harus berani berbagi. Tapi gimana caranya? Ngomong ke papa mama biar bantu, mungkin ditransferkan atau bantu untuk diberikan. Jangan takut adik-adik untuk berbagi. Ingat, 4 orang kusta ini saja berani berbagi adik-adik. Dan lagi yang terakhir yang mau kakak sampaikan adalah, adik-adik, semua usaha adik-adik tidak hanya dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Benar, dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kasih. Kita berdoa, kita meminta, Tuhan akan kasih. Tanpa adik-adik minta, tanpa kita berdoa, Tuhan akan kasih semua yang terbaik untuk kita. Tapi bagaimana kita memintanya dan apa usaha kita.
Ingat, 4 orang yang sakit kusta ini tidak diperhitungkan loh adik-adik oleh orang yang dalam kota Samaria, di dalam kota Israel, nggak diperhitungkan. Bahkan mungkin mereka nggak ingat ada 4 orang yang di luar lagi sakit kusta. Tapi apa? Tuhan pakai 4 orang tadi untuk merubah bagaimana kehidupan orang Israel. Bagaimana kesusahan mereka, bagaimana mereka nggak bisa makan. Tuhan pakai 4 orang yang nggak diperhitungkan. Apabila hari ini adik-adik ngerasa, aduh kak kayaknya aku kecil banget, aku ini belum ada apa-apa. Jangan berkecil hati. Tuhan pakai adik-adik, Tuhan pakai Kak Jelly, Tuhan pakai kita semua untuk menjadi berkat dimanapun. Baiklah adik-adik, sampailah kita pada ujung firman Tuhan. Ingat, harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, punya kesatuan hati dengan teman-teman sekitar untuk hal baik, dan juga adik-adik harus berbagi kasih. Maka adik-adik harus berani mengambil keputusan. Ingat, bukan keputusan yang hanya berharap kepada Tuhan, tapi juga harus berusaha. Ingat, oret labora, berdoa dan berusaha. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 109 ayat yang 1. Buatlah pelitaku terus menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar aku merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang kiranya sudah, sedang, atau yang akan melakukan ujian sekolah atau kelulusan. Kau mau memberkati mereka satu persatu, bantu mereka dalam mengisi lembar jawaban mereka. Kiranya hasil yang mereka peroleh merupakan hasil yang terbaik. Kami juga ingin berdoa dan mengucap syukur untuk teman-teman kami yang kiranya akan bertambah usia dan berulang tahun dalam sepekan ini. Kau mau melindungi mereka, Engkau mau memberkati kehidupan pendidikan dan seluruh keluarga mereka. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja yang ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Jemaat Zebulon Batam. Kau mau memberkati dan melindungi pendeta, presbiter, staf-staf gereja, tim multimedia, dan kakak-kakak layan. Juga untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan, Kau mau memberkati kami satu persatu, Kau mau menjauhkan kami daripada mara bahaya. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah, baik yang di pusat maupun di pedalaman. Kau mau membantu mereka yang kiranya sedang membantu memulihkan keadaan Indonesia dari dampak COVID-19 ini, sehingga keputusan mereka merupakan keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Tuhan berkati orang-orang yang sudah membaik dan sudah pulih dari COVID-19 Tuhan. Tuhan juga lindungilah orang-orang yang terkena bencana alam. Tuhan, semoga orang-orang yang sudah di kotanya membaik, yang menjalani pemulihan kotanya Tuhan, berkati mereka Tuhan, supaya mereka menjadi lebih kuat lagi untuk beraktivitas Tuhan. Tuhan, beberapa minggu ini akan ada pembagian vaksin Tuhan. Semoga pembagian vaksin berjalan dengan lancar. Orang-orang yang sudah vaksin semoga diberi kekuatan untuk terhindar dari COVID-19 Tuhan. Pencegahan juga Tuhan, berkati juga orang-orang yang mencegah COVID-19. Lindungi mereka supaya mereka tidak terkena COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati juga program-program GPIB Zebulon yang sedang berjalan Tuhan, yang sedang dibuat juga Tuhan. Semoga program-program GPIB Zebulon berjalan dengan sesuai apa yang sudah direncanakan oleh panitia-panitia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh adik-adik kami Tuhan. Sebentar kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik teruna kami Tuhan, dalam kesehatannya, dalam pendidikannya, Tuhan berkati, apalagi menjalani masa pembelajaran secara daring, Tuhan berkati mereka agar lebih lagi dapat mengerti Tuhan. Begitu juga untuk adik-adik kami yang sudah memulai pelajaran dengan tatap wajah Tuhan, mulai berangkat ke sekolah secara langsung. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami, untuk kakak, abang kami Tuhan. Tuhan berkati, Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka juga, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk papa, mama Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam keseharian, begitu juga dalam mendidik kami. Tuhan berkati papa, mama Tuhan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan ya Tuhan yang ada di GPIB Zebulon, kakak layan teruna terkhusus Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam keseharian Tuhan. Tuhan berkati kakak layan Tuhan untuk dapat menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan, dan menjadi pelayan-Mu yang dapat memberitakan firman-Mu ya Tuhan dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu segala isi hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah kami Tuhan, Tuhan mengurapi kami Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, kami alaskan doa kami ini Tuhan seperti Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 50 ayat yang 1, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Ya adik-adik, sampailah kita di akhir ibadah kita. Adik-adik harus ingat dapat menjadi Elisa yang berani menubuatkan firman Tuhan dan menjadi 4 orang kusta tadi. Walaupun kita tidak dalam keadaan sakit, tapi harus ingat memiliki pengharapan, kesatuan hati, dan berbagi kasih. Dan ingat harus berani mengambil keputusan, bukan keputusan abal-abal, tapi keputusan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kakak ajak adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang pagi hari ini dalam ibadah kami. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal tadi, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tetap berkati kami mulai hari ini hingga sepekannya ke depan Tuhan. Dalam setiap kegiatan, aktivitas, pendidikan kami, pelajaran kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan tetap bersama dengan kami. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih.
Terima kasih kepada kakak lain yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Ingat selalu untuk mengisi Google Form setelah beribadah ya teman-teman. Serta tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bermasker kalau keluar rumah dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa di AMPT minggu depan. Tuhan Yesus berkati.